Salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari Sabat ini, hari kudus milik Tuhan, kita kembali bersama-sama akan beribadah. Apapun yang sudah Anda lakukan, apapun yang belum Anda lakukan, dan apapun yang ingin Anda lakukan, tinggalkan sejenak. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, tertuju hanya kepada Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Allah kita yang hidup, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat, saya undang bersama-sama kita berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengambil saat teduh. Mari saya undang kita semuanya berdiri dan kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Pertanyaan yang sering kali saya terima saat ini, baik melalui telepon maupun melalui chat adalah, kapan kita kembali beribadah di dalam gedung gereja? Saya pun juga sangat merindukan untuk boleh beribadah dan menyembah Tuhan di dalam gedung gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan, untuk di bumi ini segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya bagi kita saat ini bersama-sama bergandengan tangan berjuang melawan virus COVID-19 ini. Dan saya percaya bersama dengan Kristus ada waktunya juga kita akan keluar menjadi pemenang melawan virus COVID-19 ini. Maka akan ada waktunya bagi kita untuk boleh bersama-sama kembali beribadah di dalam gedung gereja. Dan biarlah ketika waktu Tuhan itu telah tiba bagi kita untuk menyembah, memuji Dia di dalam rumahnya, kita semakin mengingat dan menguduskan hari Sabat, hari kudus milik Tuhan, dengan beribadah di dalam rumah Tuhan. Pujian satu hal yang kurindukan ya Tuhan, menjadi doa, harapan dan permohonan kita, bahwa kita sungguh-sungguh rindu berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hari lebih baik di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari dimanapun. Mari jemaat sekalian, kita menaikkan pujian ini sebagai doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Satu hal kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
Mari sekali lagi kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai doa dan harapan kita, bahwa kita segera kembali beribadah di dalam rumah Tuhan, mengagungkan dan menikmati kemurahan Tuhan. Satu hal kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa permohonan pengampunan dosa dan beberapa doa syafaat. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati kita semuanya menundukkan kepala. Kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, dan dengan bersungguh hati kita menaikkan doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, selidikilah hati kami. Selidikilah Tuhan kesungguhan pikiran kami, motivasi kami, di dalam kehidupan kami menjadi pengikut-Mu, di dalam kehidupan kami menjadi murid-Mu. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang menjadi kerinduan kami, yang menjadi motivasi kami adalah kemuliaan Kristus nyata di dalam kehidupan sehari-hari kami, melalui perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, dan kemurahan hati kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, untuk kami menyelidiki diri kami. Adakah di masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh kegoncangan di dalam keamanan, kesehatan, ekonomi, selidiki hati kami. Adakah kami tetap hidup sebagai murid-murid-Mu? Adakah kami tetap hidup memuliakan nama-Mu? Adakah kami tetap hidup Tuhan menjadi saksi-Mu? Ataukah kami mulai memikirkan diri kami sendiri?
Apakah kami mempunyai kasih yang mulai hambar terhadap satu dengan yang lain? Adakah kami mulai egois, Tuhan? Adakah kami mulai tidak mempunyai waktu lagi untuk sungguh-sungguh menggumuli firman-Mu dan juga berdoa di hadapan-Mu? Adakah kami menjadi berputus asa dan harapan? Adakah kami, Tuhan, mulai mendoakan Engkau? Selidikilah hati kami, Tuhan. Nyatakanlah semuanya itu. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ketika ada yang tidak berkenan, nyatakanlah. Dan kami mohon ampun. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni kelalaian kami, Tuhan. Ajarlah kami kembali kepada jalan-jalan yang harus kami tempuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kepada kami untuk mempunyai hati yang taat seperti yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajarlah kami tetap mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya bahkan di tengah-tengah sulit sekalipun, Tuhan. Ajarkanlah kami, kesetiaan kami, ketekunan kami tidak tergoyahkan oleh karena pandemi ini. Tetapi kami sungguh-sungguh tetap boleh tekun membaca firman-Mu, berdoa, melayani Engkau di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Tuntunlah kami, Tuhan, untuk tetap mempunyai hati seorang hamba dan jiwa seorang murid. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan untuk daerah Jawa Timur. Kami ingin berdoa Tuhan pada saat ini daerah Jawa Timur tetap berada di dalam zona merah. Secara khusus daerah Surabaya. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua pemerintah daerah, baik itu pemerintahan kota maupun provinsi, berikanlah kesatuan hati ya Tuhan. Berikanlah hati yang bergandengan tangan, sehingga semua keadaan ini boleh menjadi lebih baik. Tuhan, biarlah seluruh pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah kami khususnya di daerah Jawa Timur, boleh terus mempunyai kerendahan hati untuk saling menopang satu dengan yang lain. Berikanlah belas kasihan kepada kami di daerah Jawa Timur, Surabaya, Malang. Berikanlah belas kasihan ya Tuhan. Kiranya seluruh pemerintah kami Tuhan, baik itu kota, pemerintahan provinsi, sungguh-sungguh ya Tuhan. Tuhan ubahkan hati mereka. Tuhan berikan kekuatan, ketekunan, sehingga mereka boleh bergandengan tangan untuk melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat. Biarlah kami ini Tuhan terus mendoakan akan pemimpin kami dan kami juga menjaga kehidupan kami sesuai dengan protokol yang sudah diseru-serukan. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa untuk seluruh pasien-pasien penderita virus COVID-19 ini. Berikanlah kekuatan Tuhan, berikanlah kesehatan. Kami berdoa untuk semua perawat, dokter, berikanlah ya Tuhan perlindungan kepada mereka. Berkatilah ya Tuhan akan setiap obat-obatan, pulihkanlah keadaan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mungkin mengambil keuntungan pribadi melalui keadaan pandemi ini. Ya Tuhan Yesus, gentarkanlah hati mereka, pertobatkanlah mereka ya Tuhan. Biarlah pandemi ini bukan merupakan satu ajang bisnis yang membuat keadaan rakyat semakin menderita, tetapi mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf beserta staf Kabinet Menteri. Berikanlah kesehatan, hikmat, lindungilah Tuhan akan pemerintah kami, dan berikanlah hikmat, kesehatan, supaya kami boleh bergotong royong Tuhan bangsa Indonesia melewati akan virus pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami yang bergumul di dalam ekonomi. Lindungilah kami yang setiap hari harus tetap bekerja. Bapa, kami berdoa biarlah kami tetap menjadi terang dan garam. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang telah lanjut usia. Kiranya Tuhan juga memberikan perlindungan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang bekerja secara harian. Tuhan berikan berkat. Cukupkanlah kami Tuhan hari demi hari, supaya kami melihat tangan Tuhan yang kuatlah yang melindungi kami. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, hamba-Mu mohon mengalami perjumpaan dengan Engkau hari demi hari di tengah-tengah pandemi ini.
Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak yang mulai sekolah dengan sistem pengajaran yang baru melewati online. Kami berdoa untuk guru-guru, kami berdoa untuk murid. Tuhan, berikanlah hikmat, inovasi, dan semangat di dalam adaptasi sistem pengajaran yang baru ini. Tolonglah ya Bapak, biarlah kami semuanya menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi perubahan-perubahan ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat dan tekun dan setia Tuhan menghadapi perubahan-perubahan zaman dan keadaan ini. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah menyertai kami dan memberkati kami. Itulah yang menjadi pengharapan dan pegangan kami yang teguh. Karena itu Tuhan, kami bersyukur. Kami Engkau pilih dan kami mempunyai Yesus Kristus yang hidup. Karena Engkau hidup ya Yesus, maka kami mempunyai pengharapan. Kami berani menatap masa depan kami. Inilah ya Tuhan, doa permohonan pengampunan dosa kami dan syafaat kami. Kami percaya menurut waktu Tuhan dan kehendak Tuhan, semuanya akan jadi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung dan hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sebagai orang-orang yang sudah mengakui segala kesalahan dan dosanya, sebagai hamba Tuhan, saya akan menyampaikan berita anugerah yang diambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi umat-Nya. Percayalah, Tuhan menyertai Anda dan saya. Dan sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita pegang di dalam sepanjang kehidupan kita. Yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jemaat sekalian, keadaan sulit, pandemi apapun, jangan khawatir tentang hari esok. Kesusahan sehari cukup sehari. Apakah kita masih ragu mengikuti Yesus Kristus oleh karena keadaan krisis ini, ekonomi ini? Jangan pernah ragu. Sebab Yesuslah hanya satu-satunya Dia, jalan kebenaran yang hidup. Jalan kebenaran dan hidup yang akan menuntun hidup kita, menyertai kita. Jangan ragu untuk mengikuti Yesus, karena Tuhan beserta dengan kita. Mari bersama-sama, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman, kita akan menaikkan pujian. Tiada ragu lagi. Biarlah pujian ini menjadi dorongan kita, semangat bagi kita, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita dan bersyukur di hadapan Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menghadang, tiada ku ragu lagi
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini berkenaan dengan istilah stigma sosial yang dapat berarti penolakan terhadap seseorang ataupun golongan tertentu yang dipandang buruk, negatif, ataupun tercela. Dan mari kita mengawali perenungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan menyimak, kami akan merenungkan kata-kata-Mu dan apa yang Engkau perbuat melalui kitab suci pada hari ini. Bimbinglah kami sehingga kami mampu taat, mampu meneladani apa yang Engkau perbuat. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita melihat di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-32. Lukas pasal 5 ayat 27 hingga ayat yang ke-32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, bisa dikatakan adalah salah seorang yang mengerti benar dengan mereka yang terpapar akan virus COVID-19. Bisa dikatakan beliau adalah salah seorang yang mengerti benar betapa sakitnya, betapa menderitanya mereka yang terpapar akan virus COVID-19 tersebut. Karena beliau itu pernah mengalaminya sendiri. Ia pernah melalui akan hari-hari yang berat dan pengobatan sendirian di rumah sakit. Tetapi ia menyaksikan, saudara-saudara, meskipun sakit dan menderita pada masa itu, ia merasa beruntung. Karena ada keluarga, ada teman-teman sejawatnya yang mendukungnya, yang memberikan suntikan motivasi, yang mendoakannya, hingga ia mendapatkan kekuatan ataupun energi yang positif. Bermodalkan dukungan tersebut, ia tegar, saudara, dan akhirnya ia pun pulih daripada virus COVID-19. Dan berdasarkan pengalamannya tersebut, saudara, bagaimana ia mendapatkan support dan dukungan. Ia sangat menyayangkan bila masih ada orang yang mendiskreditkan, yang menjauhi mereka yang terpapar daripada virus COVID-19 ini. Dan bahkan yang sampai menolak akan jenazah pasien COVID-19. Karena itu, saudara-saudara, Wakil Wali Kota Bandung ini, saudara-saudara, itu menghimbau supaya stigma sosial itu jangan diberikan kepada mereka yang terpapar akan virus COVID-19. Malahan, saudara-saudara, yang menghimbau seandainya ada warganya yang terkena daripada virus COVID-19 ini, kiranya tetangganya boleh mensupport, boleh membantu di dalam memenuhi akan kebutuhan sehari-hari mereka, kira-kira 14 hari ke depan. Jadi menurutnya yang dijauhi itu adalah penyakitnya, yang diwaspadai adalah penyakitnya dan bukan orangnya. Bukan memberikan akan stigma sosial kepada orang-orang yang terpapar daripada virus COVID-19 tersebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sikon yang berbeda, di dalam situasi yang lain, yaitu pada ribuan tahun yang lalu, pada masa-masa pelayanan Yesus, Yesus sendiri pernah berhadapan langsung dengan suasana daripada stigma sosial yang ditujukan kepada orang-orang tertentu ataupun kepada golongan tertentu. Dan inilah yang hendak diluruskan, yang hendak dibereskan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana kita sering dengar, saudara-saudara, bahwa pada masa lampau, pada masa-masa pelayanan Yesus, mereka yang dicap
atau diberi label tercela sebagai orang-orang berdosa, sudah pasti akan ditolak dan dijauhi sedemikian rupa. Itu sebabnya siapapun yang bergaul dengan mereka itu akan kena getahnya, akan dianggap orang aneh atau sama tercelanya. Dan di dalam perikop yang kita baca, saudara-saudara, kita mengetahui dengan jelas mereka yang diberikan stigma sosial adalah dari golongan pemungut cukai ataupun penagih pajak. Saudara, mengapa golongan daripada pemungut cukai ini, saudara-saudara, itu mendapatkan stigma sosial, mendapatkan penolakan yang sedemikian keras daripada orang-orang pada waktu itu? Padahal saudara, kita tahu pajak itu adalah sesuatu yang wajar. Pemungutan pajak, pemungutan cukai itu adalah bagian dari masyarakat, tanggung jawab masyarakat pada waktu itu. Tetapi mengapa mereka mendapatkan akan stigma sosial? Karena pemungut cukai pada masa itu, saudara-saudara, itu adalah bekerja bagi kepentingan penjajah Romawi. Mereka dianggap sebagai antek-anteknya daripada penjajah Romawi. Dan betul saja, saudara-saudara, di dalam mereka memungut pajak, mereka menaikkan pajak itu, lalu di sanalah mereka mempunyai kesempatan untuk korup, ya, untuk melakukan akan korupsi, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kemudian dengan segala tindak tanduk daripada pemungut cukai ini mendatangkan alergi, mendatangkan akan dendam maupun kebencian yang luar biasa, saudara-saudara. Sehingga di mana-mana berpapasan ataupun bersua dengan pemungut cukai, maka sungutnya, ya, antennya itu akan muncul, yaitu stigma sosial. Tolak dan kucilkanlah mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengerti benar akan sikon itu. Ia tahu akan sikon stigma sosial tersebut. Tapi apakah Yesus ikut arus? Apakah Yesus ikutan memberikan stigma sosial kepada para pemungut cukai? Tidak, saudara. Justru ia hendak merobohkan akan stigma sosial tersebut yang sedemikian rupa telah menjangkiti akan hati daripada banyak orang, termasuk, saudara-saudara, itu menjangkiti mereka yang sudah terbiasa pegang daripada Taurat Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat di dalam perikop kita ini secara menyolok, secara terang-terangan Yesus melakukan dua hal, yaitu yang pertama itu mendatangi dan memanggil daripada Lewi di mana? Di markas cukainya, di tempat ia biasa bikin dosa. Demikian para penafsir mengatakannya. Dan yang satunya, saudara-saudara, Yesus melakukan hal yang menyolok, yang terang-terangan, yaitu ikut di dalam pesta ataupun perjamuan besar yang diadakan oleh Lewi bersama dengan komunitas pemungut cukai lainnya. Mengapa Yesus terang-terangan? Bisa tidak Yesus sembunyi-sembunyi? Bisa. Tetapi Yesus melakukan dua hal yang menyolok dan terang-terangan ini, karena ia hendak mendidik zaman hari itu, termasuk zaman sesudahnya, zaman milenial, zaman kita, dan zaman yang akan datang, yaitu supaya stigma sosial terhadap pendosa manapun itu harus dibuang, harus ditinggalkan. Karena anugerah pengampunan itu juga ditujukan kepada orang-orang berdosa, kepada para pendosa seperti pemungut cukai. Bahkan Yesus sendiri, saudara-saudara, datang untuk itu. Datang kepada orang-orang berdosa yang memang benar-benar jahat, yang menyakiti, yang merugikan masyarakat. Yesus datang untuk menyatakan pengampunan supaya orang-orang berdosa tersebut itu kemudian mengalami pertobatan. Jadi Yesus bukan datang untuk mereka yang merasa dirinya benar, yang sok benar. Tidak, saudara-saudara. Yesus datang kepada orang-orang berdosa, karena kelak mereka akan menyadari keberdosaannya, minta ampun, lalu kemudian
itu mengalami akan pertobatan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sekarang sudah ada di mana? Di sorga. Berarti kitalah yang meneruskan akan spiritnya Yesus. Kitalah yang meneruskan akan hatinya Yesus ini. Tugas-tugas Yesus ini di dalam mencintai dan mencari mereka yang berdosa. Memang saudara ini sulit, rumit, dan ya mungkin akan terkadang menjengkelkan. Tetapi begini, tiap kali kita pada akhirnya menyaksikan, saudara, itu pendosa tertentu itu mengalami pertobatan. Pemabuk bertobat, pembunuh bertobat, pencuri bertobat, koruptor bertobat. Saudara, itu akan mendatangkan sukacita luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan karena cinta dan pencarian kepada orang-orang yang berdosa. Saudara, lihatlah gereja Tuhan. Lihatlah mereka yang melayani sekarang ini. Saudara, para pelayan, penatua, diaken atau anggota majelis, mungkin itu pendeta, penginjil, saudara, para pengerja. Saudara, di antara mereka ada mantan pemabuk. Di antara mereka, saudara, ada mantan pembunuh. Di antara mereka, saudara, ada mantan pencuri. Ada mantan koruptor barangkali. Tetapi saudara, hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Sekarang mereka memberi diri dan hidup bagi Tuhan. Itulah sebabnya teramat bijaksana kalau kita tidak melakukan akan stigma sosial. Kita tidak memberikan stigma sosial kepada siapapun, kepada pendosa manapun. Karena siapa tahu mereka akan berespon dengan pemberitaan firman yang kita lakukan. Sehingga hidup mereka diubahkan, memberi diri dan memberi hidup mereka bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ingat kalimat ini, saudara. Yang dibenci itu adalah dosanya dan bukan orangnya. Karena itu kita mohon supaya Tuhan memberi hikmat dan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa memilah akan kedua hal ini. Membenci dosanya tetapi bukan membenci orangnya. Kita mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa mencurahkan cinta kasih kepada dunia yang penuh dengan keberdosaan ini. Amin. Mari kita mengakhiri perenungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, di sekeliling kami ada banyak orang-orang yang seperti pemungut cukai. Ada banyak orang yang jelas-jelas berbuat dosa. Namun Tuhan, kami tidak seperti-Mu. Kami terkadang menjauhi mereka. Kami tidak berdoa. Kami tidak memberitakan firman ataupun Injil kepada mereka. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami mendapatkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang akan mengetuk akan hati kami, sehingga kami juga akan seperti Engkau, mengasihi akan orang-orang berdosa, memberitakan firman kepada mereka. Karena siapa tahu mereka akan berespon seperti seorang Lewi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya itu memberkati setiap kita, meneguhkan kita, bahkan mungkin menegur kita. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dan tekun. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang kita semuanya berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur bahwa kita tetap boleh memberikan persembahan dan juga menyerahkan 1/10 dari semua yang kita dapatkan, baik melalui nomor rekening gereja maupun kepada bendara gereja. Kita bersyukur karena Tuhanlah yang menggerakkan dan mendorong kita. Baik, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Puji Allah Bapa Putra, dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kepada Bapak Pendeta Eliatman kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai.